siang semuanya. Ya, silahkan pimpin berdoa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian. Kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ahmad Rafael sakit. Adil Triyulis, Aisyah, Alia, Amelia, Betrida, Colin, Dimas, izin kemana? Ya? Oh, Diza, Fendi, Halimah, I Nyoman, Jody, Kayla, Kevin, Khasya, Lutfi, Mentari, Muhammad Awabin, Muhammad Hirzi, Nabil Fahri, Najwa, Nandia Ayu, Nisrina, Raya Ahmad, Rusel, Salya, Sinta, Tahirah, Widya, Winda. Ya. Supaya lebih semangat di siang yang sangat panas ini dan juga sedikit agak mengantuk ya. Kita yel-yel dulu. SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Tepuk tangan. Pada siang hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hereditas pada manusia. Ya. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau ngecek dulu pengetahuan awal kalian kaitannya dengan hereditas pada manusia. Ya, silahkan ketua kelompok masing-masing menuju ke depan. Dibagikan ya. Silakan dibagikan ke masing-masing siswa. Kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Silakan kerjakan. Kerjakan dengan kemampuan masing-masing. Tidak tanya kiri kanan, tidak lihat buku. Kerjakan sepengetahuan yang ada di isi kepala kita. Ya, karena pada dasarnya kita belum mempelajari bab ini. Jadi apa adanya saja yang sudah pernah dipelajari di jenjang sebelumnya ataupun sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya ya. Silakan, waktunya 3 menit.
kerjakan pertanyaan yang menurut kalian mudah. Yang kalian pahami silahkan dikerjakan. Yang belum paham kerjakan apa adanya, dan ala kadarnya. Waktunya 90 detik lagi. Ya, 30 detik lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Angkat alat tulisnya. Silakan kumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Bawa ke depan. Ayo, kelompok yang terakhir mengumpulkan akan maju presentasi pertama. Ayo, silakan. Kelompok yang terakhir mengumpulkan maju presentasi pertama. 1, 2, 3. Ya, ini berarti yang pertama ya. Terima kasih. Tadi bagaimana soal pretestnya? Gampang atau susah? Nah, kita akan belajar tentang bab namanya bab hereditas. Ada yang tahu hereditas itu ilmu tentang apa? Hereditas, ya? Penurunan sifat, ya. Apanya yang diturunkan? Sifat-sifatnya. Sifat meliputi beraneka ragam. Contohnya yang ada pada tubuh kita. Bentuk wajah diturunkan? Ya. Kemudian apa lagi? Bentuk rambut. Nah, dan yang paling unik dalam hereditas ini pada manusia banyak mempelajari penyakit-penyakit yang diturunkan. Ya, kira-kira apa aja sih penyakit yang menurun pada manusia? Ada yang tahu? Diabetes. Penyakit yang diturunkan? Ya, apa? Diabetes. Diabetes. Buta warna, katarak, ya, albino, betul, berarti sudah banyak yang dibaca ini. Ada hemofilia. Hemofilia, albino tadi sudah, yang lain ada? Thalassemia, ya, polidaktili itu apa? Penyakitnya seperti apa? Kenapa jarinya? Ya, jarinya lebih banyak daripada orang pada normalnya ya. Jadi, nah penyakit-penyakit tersebut diturunkan dari orang tua kepada anaknya, yang mana hasil dari keturunannya nanti bisa diprediksi dengan ilmu sains, yang mana akan kita pelajari bagaimana sih cara memprediksi keturunan-keturunan pada kita. Saya ambil contoh, tadi ada yang jawab katarak, ada yang jawab diabetes. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan coba memprediksi bagaimana kelak dari sifat-sifat yang ada pada orang tua kita, bagian mana yang bisa berpeluang menurun kepada kita dari segi prosentase, apakah 100%, ataukah 50%, ataukah 25% dan lain sebagainya. Ya.
tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning, yang mana harapannya kalian bisa menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan studi kasus dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di sekitar kita. Kemudian memerinci data, mempelajari hereditas pada manusia melalui peta silsilah, penyakit menurun, dan golongan darah, serta menganalisis hubungan hereditas dengan peristiwa kehidupan sehari-hari. Diharapkan juga kita dapat menyajikannya dalam bentuk data hasil analisis, ya, yang mana sudah kita tugaskan, sudah kita kerjakan, ya, ditugaskan pada pertemuan sebelumnya tentang sumber tentang pola-pola hereditas pada manusia melalui peta silsilah, tabel persilangan. Kemudian harapannya dapat menumbuhkan sikap religius, membangun perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Nah, sekarang kita bermain dulu nih. Masing-masing kelompok akan Bapak bagikan tabel, ya, silahkan pada tabel tersebut. Ya, kelompok ini. Silahkan diisi dengan nama anggota kelompoknya dan dianalisis. Kita lihat pada tabel di depan kita, ya, di layar, bahwa ada berbagai sifat-sifat yang ada pada manusia yang diwariskan atau diturunkan. Di antaranya adalah dagu belah, ya. Ada yang dagunya belah? Nah, dagunya belah, ya. Kemudian ada lesung pipi, ya. Kemudian ada lidah dapat menggulung. Ya, coba kita cek lidahnya. Nah, kalau lidahnya bisa digulung, berarti kita keturunan yang lidahnya bisa menggulung. Ada orang-orang yang juga lidahnya tidak bisa menggulung, karena itu sudah diwariskan secara genetik. Ada rambut tangan. Nah, ini tangannya ada rambutnya, khususnya di jari, ya. Paling jelas adalah di jari dan di lengan. Kemudian golongan darah. Nah, golongan darah yang diwariskan diantaranya adalah tipe golongan darah ABO dan resus. ABO itu ada 4, yaitu A, B, AB, dan O. Silakan dianalisis. Kemudian cuping telinga. Nah, cuping telinga, apakah cuping telinga kita ini menggantung atau menempel? Nah, kemudian bentuk rambut. Bentuk rambut secara umum ada 3 yang mudah teridentifikasi, yaitu bentuk rambut ikal, bentuk rambut lurus, dan bentuk rambut keriting. Ya, silahkan dianalisis, diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, silahkan dicontreng, ya. Yang ada dagu belahnya dicontreng bisa, yang lidahnya bisa menggulung dicontreng. Dicek masing-masing, pastikan apa benar lidahnya bisa menggulung. Golongan darah sudah pada tahu? Sudah, ya. Nah, sekarang kelas 12 sebentar lagi akan kelulusan. Pentingnya mengetahui golongan darah. Ya, jangan sampai seusia seperti ini, Pak, saya belum tahu golongan darah. Silahkan dicek. Karena di tugas pertemuan berikutnya kita akan menyilangkan terkait dengan golongan darah. Ya. Ya. Silahkan, waktunya 30 detik lagi. Ya. Segera diisi. Langsung saja diskusi ditunjukkan. Nah, dari kelompok ini sudah selesai? Sudah. Golongan darah paling banyak apa? Oh, sisanya? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu golongan darahnya? Belum tahu. Berarti belum cek, ya. Nanti setelah pelajaran ini cek, ya. Nah, ini sifat yang paling banyak, kesamaannya.
Dagu belah, tidak ada yang dagu belah. Tidak ada, berarti paling banyak itu ya. Kemudian lidah bisa menggulung 2 orang. Oke. Yang ini? Ini yang paling banyak di rambut tangan ada semua. Ada semua. Semua tangannya berambut berarti. Ya. Rambut apa berbulu? Berambut. Berambut. Nah, kalau bulu itu unggas ya. Nah, suka dibilang kan ini bulu ketek, bulu hidung ya kan. Kalau bulu itu unggas. Kalau manusia berambut. Golongan darahnya? Golongan darahnya O-nya Paling banyak O. ya, paling banyak O. Oh, sisanya B. Oke. Yang ini? Yang paling banyak ada di sini sih, nggak ada semua. Tidak ada dagunya yang bisa dibelah. Golongan darahnya? Golongan darah paling banyak. Paling banyak O. Oke. Ya. Yang ini? Sudah? Ya, golongan darahnya paling banyak apa? Ini netral Pak. Ya, ada A, ada AB, ya. Ya, coba. Yang laki-laki golongan darah O siapa? Oke, ya kamu misalkan Raya ya. Yang perempuan golongan darahnya AB? Ya, Lutfi misalkan. Nah, ini Bapak ada permainan yang menarik. Di antara dari pewarisan sifat yang sudah kalian buat ya. Nah, silakan di laptop bisa dibuka. Nah, pada aplikasi pembelajaran nih namanya aplikasi pembelajaran genasik.com ya. Bisa di searching di Google. Ya, genasik.com. Nah, nanti kalian akan menemukan yang namanya tabel hereditas, kalkulator hereditas. Kalkulator hereditas. Nah, dari kalkulator hereditas ya, dari kalkulator hereditas tersebut kita bisa menghitung kemungkinan terjadinya persilangan pada keturunan. Saya ambil contoh ya. Nah, misalkan tadi Raya golongan darahnya O ya. Berarti Raya adalah seorang laki-laki bergolongan darah O. Nah, kemudian Lutfi golongan darahnya AB. Nah, Lutfi golongan darahnya AB. Nah, kita hitung nih. Kita cek ketika ada golongan darah O dan golongan darah AB. Misalkan suatu saat mereka jatuh cinta, misalkan. Ya. Misalkan suatu saat mereka jatuh cinta kemudian memutuskan untuk berumah tangga. Nah, bisa dicek golongan darah anaknya, kita cek. Yang pertama kemungkinannya karena AB itu ada 2 gamet, A dan B. Kalau O cuma 1, O saja. Maka kemungkinannya golongan darahnya A dan B. Ternyata golongan darah anaknya tidak ada yang sama dengan golongan darah orang tuanya. Loh kok bisa begitu Pak? Nah, itulah namanya persilangan. Ya, jadi pastikan semua nanti sudah cek golongan darah. Di pertemuan berikutnya kita akan coba silang-silangkan di antara kalian. Gitu. Nah, seandainya nanti mereka punya anak, ternyata anaknya golongan darahnya sama kayak bapaknya. Tadi bapaknya apa? Oh, nah itu anak siapa? Kan gitu ya. Nah, bisa jadi anak tetangga kan gitu ya. Nah, atau anak pungut gitu ya. Dan jadi ini sudah ada, bisa kita lacak untuk mempelajari benar tidak golongan darah kita sesuai dengan teori jika didasarkan pada golongan darah orang tua. Begitu ya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Ya, jadi kita memahami hereditas pada manusia itu umumnya adalah berdasarkan pada kromosom. Kita lihat di depan ada kromosom. Kromosom ini adalah DNA yang digulung, ya. Digulung untuk lebih ringkas adanya di dalam inti sel. Kromosom kita ada 23 pasang atau 46 buah. Terdiri dari 22 autosom dan 1 pasang gonosom. Ini pada pria, ini pada wanita. Bedanya di mana? Ini yang X dengan Y. Nah, ini namanya gonosom. Kalau pria XY, kalau wanita XX. Hereditas pada manusia akan memetakan ya berbagai macam hal yang nanti akan ada yang melekat pada kromosom nomor 1 sampai 22. Kalau dia homozigot dominan, A besar dan A besar A kecil, maka dia akan menderita polidaktili, jarinya lebih dari normal. Kalau dia A kecil maka normal. Jadi kita jarinya normal. Nah, berarti kita semua genotipnya adalah A kecil. Nah, yang resesif terbalikannya, ya kebalikannya.
A besar dan A besar A kecil normal. Sementara A kecil penderita. Contohnya adalah albino. Ini albino. Yang mana tidak memiliki pigmentasi warna kulit. Atau pigmentasi kulitnya terganggu. Jadi kalau dia A kecil maka menderita albino. Nah, kalau misalkan dia A besar atau A besar A kecil, maka normal. Nah, di antara kita, ini mungkin ada yang A besar, ada yang A besar A kecil. Nah, syarat dari A besar A kecil adalah punya saudara yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Kemudian yang melekat pada gonosom, ada yang melekat pada kromosom Y, ada yang melekat pada kromosom X. Yang melekat pada kromosom Y, contohnya adalah penderita trikosis. Ini trikosis. Di mana rambut tumbuh dari sekujur tubuh. Tidak seperti manusia pada normalnya. Ini ada numbuh di pipi, ada numbuh di tangan, di kaki, dan lain sebagainya. Seperti apa? Sun Gokong ya. Kalau di film-film nih, seperti Sun Gokong. Ini terjadi pada pria, melekat pada kromosom Y. Jadi hanya pria yang bisa. Sementara yang melekat pada kromosom X, ada contohnya hemofilia, buta warna, yang mana nanti manusia akan dikategorikan kepada 5 kategori. Yang pertama ada wanita normal, ada pria normal, ada wanita normal carrier, ada wanita penderita, ada pria penderita. Pria ada 2 jenis. Kalau tidak normal, penderita. Karena kromosom X-nya hanya 1. Kalau kromosom X-nya ketempelan gen hemofilia, maka dia akan penderita. Sementara wanita ada 3. Ada yang normal, ada yang carrier, ada yang penderita. Wanita bisa jadi penderita kalau gen hemofilianya menempel pada kedua kromosom X-nya. Kalau hanya salah satu, dia normal. Tapi carrier, berpotensi mewariskan gen tersebut ke anaknya. Nah, contohnya persilangan. Ini adalah berbagai macam persilangan yang bersifat autosom, yang melekat pada autosom dan bersifat dominan. Ini adalah yang bersifat semi dominan, ini yang bersifat resesif. Sementara yang bersifat gonosom, ada banyak sekali yang melekat pada kromosom X, kromosom Y, dan yang melekat pada autosom tapi dipengaruhi oleh gonosom. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Sebelum kita ke contoh, maka Bapak akan membagikan LKPD, ya. Kelompoknya Adil, kelompoknya Khasia, kelompoknya Betrida, Winda, ya. Dan terakhir adalah kelompoknya Halimah, ya. Silahkan kerjakan soal tentang polidaktili. Nah, silahkan kerjakan ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya. Jika seorang pria yang merupakan penderita polidaktili menikah dengan wanita penderita polidaktili dan ternyata pada keduanya memiliki genotip polidaktili heterozigot. Nah, berarti kalau di gambar sini kita ke penyimpangan, kita ke
website Gen Aksik lagi. Nah, ini ada, tadi kan sudah kita tentang hereditas golongan darah ya. Sekarang kita mencari hereditas tentang polidaktili ya. Nah, tadi seorang wanita penderita polidaktili heterozigot, berarti P besar P kecil, menikah dengan pria polidaktili juga yang heterozigot. Nah, dari sini kita bisa lihat ada berapa gamet? 2 ya pada pria, 2 pada wanita. Kemudian akan bersilangan. Ya, kita lihat ini gametnya apa? P besar, di sini P besar, ya P besar ini P besar. Nah, kemudian apa yang terjadi pada gamet yang di sini? Pada genotip yang di sini, ya P besar. Kita lihat kalau P besar itu apa? Ya penderita polidaktili, ya betul, polidaktili homozigot, P besar. Kemudian yang di sini. Nah, ini P kecil, ini P besar. Ya, Winda, jadinya apa? Fenotipnya polidaktili, tapi heterozigot. Ya. Kemudian yang di sini P besar, ini P kecil. Ya, Kaila, jadinya apa? P besar ini P kecil. Genotipnya polidaktili heterozigot. P besar P kecil. Yang terakhir P kecil ini P kecil. Ya, Kasia normal. Nah, jadi dari tadi yang orang tuanya polidaktili, ternyata kalau mereka heterozigot, ketika mereka punya anak, masih ada peluang 1 dari 4 anaknya normal. Berapa persen ini berarti yang normal? 25%. Kemudian yang kelainan? 75%. Jadi kalau mereka punya anak 4, 3-nya diprediksikan bisa polidaktili, 1-nya tidak. Normal ya gitu. Tapi tidak selalu seperti itu. Karena namanya kombinasi ya. Kita kembali ke soal berikutnya. Nah, yang nomor 1 nih. Tadi polidaktili, sekarang kita akan bahas tentang sebuah bagan keturunan. Nah, ini dari bagan keturunan. Silahkan dicek. Ya, ini adalah bagan keturunan Ratu Victoria. Ratu Victoria melahirkan banyak keturunan. Dan kemudian dari keturunannya bereproduksi menghasilkan anak, cucu, cicit. Ini kalau dilihat, ini orang tuanya, Ratu Victoria dengan Raja Albert, ini anaknya. Nah, ini mantu-mantunya, ya kan? Kemudian ini cucunya, kemudian ini cicitnya, ya kan? Jadi Ratu Victoria, anaknya, cucunya, cicitnya. Dipetakan berdasarkan kelainan yang muncul. Kelainan ini adalah kalau hitam berarti normal. Kalau putih diperkirakan carrier wanita. Kalau merah berarti dia terkena hemofilia. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Pertama, banyak dari yang merah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Karena yang perempuan merah tidak ada. Ini laki-laki. Nah, pertanyaannya yang pertama, mengapa laki-laki lebih berpeluang terkena hemofili ketimbang perempuan? Ya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Aisyah. Karena laki-laki cuma punya kromosom X1. Kalau Ya. perempuan ada 2, jadi kalau misalkan kena tapi masih bisa lain. Nah, jadi kalau laki-laki kromosom X-nya 1. Jadi ketika kromosom X itu terkena hemofili, ya pasti langsung hemofilia. Kalau kromosom X-nya terbentuk gen penyebab hemofili. Tapi kalau perempuan, kromosom X-nya ada 2. Nah, kalau dua-duanya terkena baru hemofili. Kalau yang terkena hanya 1, maka carrier normal. Pertanyaan berikutnya.
Faktor apa yang menjadi penyebab munculnya penderita hemofili dengan intensitas tinggi? Nah, pada generasi ketiga. Nah, ini generasi ketiga nih. Ini generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Jadi di keturunan yang ketiga ini hemofilinya banyak sekali. Kira-kira ada yang tahu? Silahkan dibaca bagannya. Ya, ada yang tahu penyebabnya kenapa? Didiskusikan dulu dengan temannya. Ya, silakan jawab. Ya, Adil. Karena di generasi kedua ada banyak carrier dan yang kedua ada banyak carrier dan menikah dengan saudara dekat. Iya. Jadi semakin besar peluangnya untuk menghasilkan atau menurunkan penyakit hemofilia tersebut. Nah, betul. Jadi di yang generasi kedua ini banyak yang carrier. Kemudian juga banyak yang menikah dengan saudara dekat. Di antaranya ini ada sepupu dengan sepupu menikah ya. Ini orang tuanya adalah kakak adik, kemudian mereka sepupu, meskipun bisa jadi boleh menikah, tapi ketika menikah dengan bagan keluarga yang dekat, diperkirakan ada banyak gen-gen tersembunyi yang bisa muncul di keturunan berikutnya. Kalau gennya adalah gen yang baik, gen yang bagus, tidak masalah. Tapi umumnya gennya adalah gen yang jelek gitu ya. Oleh karena itu kita dalam kehidupan bahkan sampai oleh agama dilarang menikah dengan saudara, apalagi saudara kandung ya. Kakak adik tidak boleh menikah. Kenapa? Karena nanti ketika menikah gennya hampir identik. Khawatir gen-gen resesif yang tadinya terpendam dan tidak muncul penyakitnya, mendadak karena dia menikah dengan sesamanya tiba-tiba jadi muncul. Nah, ketika muncul penyakitnya maka akan sangat luar biasa sekali imbasnya pada keturunan berikutnya. Kalau yang muncul penyakitnya cuma satu, nah kalau 2, 3, 4 kelainan yang muncul, nah itu sangat berbahaya sekali ya. Seperti itu ya. Jadi itu ada hikmahnya ketika tidak boleh menikah dengan saudara dekat. Termasuk juga kalau ayahnya satu. Misalkan ini ayahnya punya ibunya 2. Ya, ini ibu yang pertama, ini ibu yang kedua. Dari masing-masing ibu itu ada anak. Nah, anaknya misalkan terpisah ya, jauh gitu ya. Kemudian suatu saat ketemu dan jatuh cinta. Menikah, bisa jadi keturunannya akan memunculkan gen-gen yang tadinya berpotensi menjadi penyakit. Gitu ya. Ya, silahkan sekarang disiapkan presentasinya. Ya, sudah siap? Ya. Kemarin Bapak sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan masing-masing tugas presentasi. Yang pertama ada kelompok yang membahas tentang katarak. Ya, sudah siap? Nah, silahkan diskusikan dengan temannya, dibaca-baca lagi, kemudian dibahas-bahas terkait dengan aspek yang akan muncul dan diprediksikan memunculkan pertanyaan. Silahkan dibuka presentasinya, dibahas bersama-sama. Kemudian ada kelompok B, diabetes mellitus. Ya, sudah siap? Ya, dibaca-baca kembali. Kemudian ada kelompok C, hemofilia. Oke, siap. Kelompok D, albino. Ya. Nah, kemudian ada kelompok E, buta warna. Ya, silakan dibuka kembali. Bapak akan mengecek masing-masing kelompok hasil karyanya. Ya. Coba, siapa yang presentasi nanti? Dibagi tugas. Ya, sudah. Nah, berikutnya ini tentang diabetes mellitus, ini tentang hemofilia, ini albino, yang ini buta warna. Buta warna itu seperti apa sih? Ya, tidak bisa membedakan warna-warna. Terus melihatnya satu warna aja begitu. Nah, di Indonesia banyak yang buta warna.
Diturunkan secara apa itu buta warna? Apakah melekat pada autosom atau pada gonosom? Gonosom apa? X, gonosom X. Oh berarti pada wanita ada yang carrier ya. Tapi kalau laki-laki berarti bisa berpeluang besar untuk buta warna ya. Nah nanti dites ya ininya ya, angkanya ke teman-temannya ya. Oke sip. Nah kalau ini katarak ini menurun juga. Ya, ketahuannya dari mana? Dari usia 40 tahun ke atas. Oh, berarti bayi nggak ada yang katarak? Belum, berarti usia tua baru ketahuan. Berarti kalau kita menghindari menikah dengan yang katarak, tidak bisa dong ya? Enggak. Karena biasanya sehat semua gitu kan ya? Ketahuannya baru di usia berikutnya. Nah, dominan atau resesif ini? Dominan. Oh, dominan. Berarti kalau penderita katarak, menikah dengan penderita katarak, bisa jadi anaknya semuanya katarak gitu ya? Ya, luar biasa. Ya, nanti silakan ini presentasikan diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus ini juga dipengaruhi oleh keturunan. Iya, Pak. Selain keturunan apa lagi? Ada faktor lingkungan. Pola makan, lingkungan. Ya. Nah, yang keturunannya dominan atau resesif? Resesif. Resesif. Berarti kalau resesif dia diabetes ya. Nah, kalau dominan D besar, D kecil normal. Coba nanti dianalisis. Kemudian hemofilia. Hemofilia ini masuknya autosom atau gonosom? Melekat pada gonosom. Gonosom yang mana? Gonosom X. Berarti penyakit apa sih ini hemofilia ini? Penyakit di mana darah itu sukar membeku. Sukar membeku. Berarti dia mencair terus gitu. Enggak, Pak. Jadi kalau misalkan terkena sesuatu itu darahnya itu jadi sulit berhenti sendiri. Kalau terluka, kalau di dalam tubuh ya tidak boleh membeku ya. Tapi membekunya kalau dia terluka gitu ya. Kalau terluka sukar membeku. Ya, ini albino keren banget ini. Ininya. Coba Bapak pengen buka. Ya. Nah, coba ditunjukkan. Dipegang. Nah, ini fungsinya apa aja ini? Ini bisa ditarik. Bisa. Ditarik. Oh iya, sayang sekali. Kayaknya kurang kenceng itu. Nah, sambil diperbaiki nih. Ini juga sama. Oh gitu untuk bacanya ini. Nah, definisi ya. Wah, luar biasa. Ya, siap presentasi ya? Ya. Oke, kita mulai langsung presentasi hasil karya masing-masing. Silahkan, tadi yang terakhir mengumpulkan siapa ya? Nah, silahkan yang kelompok buta warna untuk presentasi pertama. Kita kasih tepuk tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Bima Aryo ESK Aryo Salsongko SPD dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Fitriani dan di samping saya ada Mentari Dia Pertiwi serta Lutfi, dan di kursi ada Sinta Gevitasari, Nandia Ayu, Widya serta Amelia. Dan di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang buta warna. Lalu saya serahkan kepada Mentari selaku presentasi. Buta warna. Apa sih buta warna itu? Buta warna adalah ketidakmampuan seseorang untuk membedakan beberapa warna tertentu. Biasanya, penderita buta warna itu kesulitan untuk membedakan warna merah, kuning, dan hijau. Buta warna itu diturunkan dari kromosom X. Ya, penyebabnya bisa karena turunan faktor genetik, bisa juga karena kecelakaan atau mungkin terkena zat kimia gitu. Lalu ada contoh dari tabel persilangan dari wanita normal karir dan pria penderita buta warna. Dapat dihasilkan gamet yaitu XXCB yaitu wanita normal karir seperti ibunya, lalu XCB wanita buta warna, XY pria normal, dan XCBY pria penderita buta warna.
Lalu ada beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang menderita buta warna. Di antaranya ada tes Ishihara, yaitu tes yang dilakukan dengan menunjukkan beberapa kartu yang di kartunya itu terdapat titik-titik warna yang membentuk lingkaran, dan di tengah-tengah lingkarannya itu ada angka yang warnanya berbeda dengan dengan warna di sekitarnya. Lalu yang kedua ada tes Cambridge, yaitu dengan menggunakan layar komputer. Jadi pasiennya diminta untuk mengidentifikasikan huruf C yang warnanya berbeda dengan sekitarnya, apakah itu mengarah ke atas, ke samping, atau ke bawah. Lalu ada tes HRR, atau bisa disebut juga Hardy Rann-Rittler. Ini tes yang bisa mengidentifikasikan seseorang buta warna seluruhnya, buta warna merah, kuning, hijau, atau total. Lalu yang terakhir ada tes anomaloskop. Nah, ini tesnya memerlukan alat yang mirip dengan mikroskop. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi. Baiklah, saya lanjutkan. Berikut adalah jenis-jenis beserta gejala pada buta warna, yaitu buta warna pada warna merah dan hijau. Pada ciri-ciri tersebut terdapat bahwa warna merah dan hijau terlihat seperti warna kemerahan. Kedua, warna kuning dan orange terlihat seperti warna hijau. Ketiga, warna merah terlihat seperti warna kehitaman. Dan keempat, warna merah bisa juga terlihat seperti warna hijau dan juga warna krim. Kedua, buta warna biru dan kuning. Pada buta warna ini, warna biru terlihat seperti warna hijau, sedangkan warna kuning terlihat seperti warna merah. Dan kedua, warna biru terlihat seperti warna ungu, sedangkan warna kuning terlihat seperti warna ungu terang. Ketiga, buta warna total. Nah, pada buta warna total ini, bahwa pengidapnya sama sekali tidak bisa melihat warna apapun. Bahkan hanya dua presentasi warna yang dapat dilihat, yaitu warna putih dan juga warna hitam. Berikutnya adalah fakta-fakta unik mengenai buta warna, yaitu pada buta warna pengidap terbanyak dimiliki oleh seorang pria, di mana kromosom X yang dimiliki seorang pria tersebut menurun pada genetik ataupun keturunannya. Kedua, baru-baru ini penemuan dari Universitas Newcastle dan juga Universitas Cambridge, di mana mereka menemukan bahwa pengidap buta warna tersebut memiliki hak keistimewaan, di mana hanya mereka saja yang bisa melihat warna kaki, sedangkan para manusia normal pada umumnya hanya melihat warna yang normal atau sama saja. Sekian presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Kasih tepuk tangan dulu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, dari sini. Silakan pertanyaannya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusala Liarba dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, selain karena keturunan, penyakit apa saja yang bisa menyebabkan buta warna? Kasih. Ya. Jadi buta warna penyebabnya apa saja selain karena keturunan ya? Silakan dijawab. Yang menjawab, oke, yang duduk di kursi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandia Yusafitri. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari ISEL kelompok 2. Penyakit apa saja yang bisa menyebabkan buta warna? Yang pertama ada diabetes, kedua diabetes, kedua glukoma, ketiga ada Alzheimer, keempat ada Parkinson, dan yang terakhir ada leukemia. Apakah cukup? Ya, ternyata banyak ya. Iya. Tidak hanya karena genetik ya, tapi juga beragam penyakit bisa mengakibatkan buta warna. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Oh, bukan. Ya, sini. Ternyata ada kamera lagi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Colin Tulus dari kelompok albino. Saya ingin bertanya, apakah penyakit buta warna bisa diobati? Jika bisa, apa yang dilakukan? Ya. Apakah penyakit buta warna ini bisa diobati? Ya, silahkan yang menjawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan Colin. Jadi buta warna itu tidak bisa diobati, tetapi ada penemuan baru berupa kacamata khusus yang dimana jika pengidap buta warna menggunakannya bisa melihat warna seperti orang normal. Oh ya, kasih tepuk tangan. Buta warna ini sebuah polemik, apalagi kalau kalian anak IPA ya, dan ingin melanjutkan ke universitas yang kaitannya dengan ilmu sains, teknik, kebidanan, keperawatan, kedokteran. Nah, ini ada syaratnya. Termasuk juga seni, yaitu bebas buta warna. Nah, karena sudah kelas 12, maka pastikan masing-masing dicek ya. Khawatir nanti sudah ingin, oh saya pengennya jurusan biologi, Pak, jurusan fisika, sudah lulus tes ternyata buta warna. Nah, diperhatikan. Dan buta warna itu hanya hasil tes kadang yang bisa menentukan. Bisa jadi kita percaya diri bahwa kita tidak buta warna, ternyata setelah dites kita ada buta warna sebagian. Tapi bukan berarti buta warna ini akan jadi orang yang gagal, karena salah satu orang kaya di dunia yaitu Mark Zuckerberg itu yang punya Facebook, dia juga buta warna, makanya Facebook warnanya biru ya, karena dia tidak bisa melihat warna lain. Ya, silakan penutup. Baiklah, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, milik kelompok yang mana? Milik kelompok. Oh, yang ini, oke, silakan. Ya, jadi yang sudah maju boleh milih kelompok berikutnya ya, silakan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yakni untuk mempresentasikan materi terkait katarak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Yuniarti dan di sebelah saya ada Muhammad Awabin Al-Ghifari dan di sebelahnya lagi ada Nabil. Dan di bangku sini ada Salyari Sri Pamindya, Adil Triyulis, dan Raya Ahmad Sultoni. Oke, sebelumnya teman-teman perlu tahu nih, katarak ini merupakan penyakit autosom, penyakit kelainan genetik yang masuk ke autosom genotip dominan. Nah, untuk definisinya sendiri, katarak adalah lensa mata yang menjadi keruh sehingga cahaya tidak dapat menembusnya. Bervariasi sesuai tingkatannya dari sedikit hingga menjadi keburaman total. Nah, akibat dari katarak ini bisa menjadi fatal, yakni kebutaan total. Tapi katarak juga bisa mengganggu kita untuk beraktivitas sehari-hari. Dan di sini juga ada gejala dari penyakit katarak ini. Yang pertama ada penglihatan atau pandangan yang kabur, tidak bisa melihat secara jelas pada malam hari. Kemudian ada penglihatan ganda dan ada lingkaran putih saat mata terkena cahaya. Dan masih ada yang lainnya lagi. Kemudian kita lanjut ke tabel persilangan. Di sini contohnya ada wanita penderita katarak menikah dengan lelaki penderita katarak juga. Nah, di sini bisa kita silangkan langsung K besar dikali K besar menjadi K besar dengan presentase katarak 25%. Selanjutnya ada K besar dikali K kecil dengan presentase 25% menjadi K besar K kecil, itu juga katarak. Kemudian ada K besar K kecil, itu juga katarak dengan presentase 25%. Dan yang terakhir ada katarak, ada K besar K kecil dikali K kecil menjadi normal dengan presentase 25%. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Nabil. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan penyakit katarak bisa dengan mengurangi terpaparnya sinar ultraviolet, yaitu bisa menggunakan kacamata tabir surya. Nah, pengobatannya dengan mengeluarkan lensa yang mengalami kekeruhan dengan tindakan operasi.
Data kasus di Indonesia terdapat 8 juta orang mengalami gangguan penglihatan, 1,6 juta mengalami kebutaan, dan 6,4 juta mengalami gangguan penglihatan sedang dan berat. Dari kasus kebutaan itu memang terbanyak disebabkan oleh katarak, yaitu sebesar 81,2%. Diperkirakan ada sekitar 1,3 juta penduduk Indonesia yang buta karena katarak. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel dari kelompok E. Apakah ada operasi untuk penyakit katarak? Jika ada, apa nama operasinya? Sekian, terima kasih. Oke, untuk jawaban dari Amel akan saya serahkan kepada rekan saya, Salya Listri Pamindya. Untuk penyakit katarak ada operasinya namanya operasi vakulmustifikasi. Jadi itu menggunakan mesin untuk mengeluarkan lensa mata yang keruh, disedot dan dikeluarkan sekitar 2-3 mm. Setelah itu dimasukkan lensa pengganti untuk memulihkan cahaya penglihatan. Makasih. Pakai lensa pengganti berarti ya. Lensa punya siapa itu? Dari relawan pendonor. Dari relawan ya. Ya, mungkin di sini ada yang mau beli iPhone gitu, jangan sampai dijual matanya ya, buat donor katarak ya. Kalau tidak bisa beli ya udah gitu ala kadarnya aja ya. Ya lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi dari kelompok albino. Tadi dipresentasikan ada keterangan jumlah 75%. Nah, jadi kenapa bila 75%? Terima kasih. Oke, untuk jawaban Fendi akan saya jawab. Kan bisa teman-teman lihat pada tabel persilangan di sini. Jadi 75% itu penderita katarak dapat dari ini persilangannya. K besar dikali K besar ini menghasilkan katarak 25%. Kemudian K besar dikali K kecil menjadi K besar K kecil, ini juga penderita katarak 25%. Dan ada K kecil dikali K besar, itu menjadi K besar K kecil, penderita katarak juga totalnya 25%. Nah, terus baru yang di sini K kecil dikali K kecil menjadi normal dengan 25%. Nah, kenapa bisa 75? Karena kita lihat dari sini, ini udah 25%. Dan ditambah lagi 25%, ditambah lagi 25%, makanya bisa 75%. Dan ini 75% ini adalah penderita katarak dan 25%-nya normal. Sudah cukup jelas? Baik, sekian dari presentasi kami. Belum selesai. Jadi 75% karena orang tuanya bagaimana itu? Orang tuanya dua-duanya menderita katarak. Dengan genotip? Genotip K besar kecil. Ya, heterozigot. Karena genotip orang tuanya heterozigot. Nah, kalau genotip orang tuanya homozigot? Berarti K besar. Bisanya semuanya 100% katarak. Ya, Bapak juga tertarik ini jadi pengen nanya. Boleh ya? Nah, tadi bilangnya katarak penyebabnya ultraviolet ya? Ya, betul ya? Penyebabnya ultraviolet. Berarti kalau kena paparan ultraviolet, apalagi ozon kita kan semakin berlubang karena pencemaran udara, jadi sinar UV itu sangat intens. Ketika kita menatap matahari secara langsung, bisa jadi kita berpotensi terkena katarak. Seandainya kataraknya adalah katarak keturunan, tapi dia terlindungi dari UV, apakah bisa katarak juga? Gitu. Coba kira-kira bagaimana? Tapi dilindungi terus matanya gitu ya. Ada kemungkinan bisa terkena katarak walaupun memiliki pelindung UV. Karena kan katarak ini merupakan penyakit keturunan. Dan di sini sudah terlihat jelas 75%-nya itu sudah menderita katarak, nanti akan menderita katarak. Dan yang normalnya itu hanya 25%. Mungkin usianya kali ya? Ya. Kalau untuk usia, katarak biasanya terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Berarti kalau dilindungi dengan UV bisa jadi kenanya pas usia 40 tahun ke atas. Usia 60 gitu ya. Tapi kalau tidak pakai UV bisa jadi sebelum 40 sudah
Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya yang mana? Kelompok Kaila. Kelompok Kaila. Ya, silahkan maju ya. Ya, silahkan perwakilannya ke depan. Maju, maju. Ya. Sedang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan materi kelainan genetik yaitu albino. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri yaitu Kaila Ramadhani Putri Jodiansyah. Samping saya ada Kevin Marcelino yang memegang materi Fendi Fitrianto. Yang ada di kursi ada Halimatus Sadia, Jody Christian, dan Colin. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang albino, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari albino. Albinisme atau biasa kita sebut atau kita dengar itu albino adalah kelainan sejak lahir karena kekurangan melanin atau sama sekali tidak memiliki pigmen tersebut. Oleh sebab itu, warna rambut, kulit, dan mata cenderung berwarna putih atau pucat. Karena kekurangan melanin, jadi albino ini memiliki komplikasi seperti pengurangan penglihatan dan juga kanker kulit. Tapi teman-teman, walaupun albino ini penderita atau penyakit, tapi dia juga manusia seperti normal kayak kita, jadi dia menjalankan kehidupan normal pada umumnya. Lalu untuk tabel persilangan sendiri yaitu tabel persilangan yaitu ada pria normal heterozigot menikah dengan wanita normal heterozigot, yaitu menghasilkan anak dengan gamet A besar A kecil, A besar A kecil. Jadi menghasilkan anak yaitu A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil A kecil. Karena albino ini adalah genotip resesif, jadi yang terkena itu yaitu A kecil karena kalau resesif itu A kecil. Jadi yang terkena penyakit yaitu dengan gamet yaitu A kecil. Dan albino ini melekat pada autosom atau laki-laki. Tapi walaupun dia melekat pada laki-laki, tapi nggak kemungkinan besar juga. Jadi kayak albino itu nggak mandang dia perempuan atau laki-laki, tapi bisa juga terkena jenis kelamin dua itu. Untuk penyebab dan gejalanya, saya akan serahkan kepada Kevin. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya albino. Albino disebabkan oleh perubahan mutasi pada gen yang mempengaruhi produksi melanin. Apa itu melanin? Melanin merupakan pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang terdapat di mata dan di kulit atau di rambut. Mutasi pada gen-gen tersebut menyebabkan produksi melanin berkurang atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Dan di sini kita langsung saja membacakan beberapa gejala pada albino. 1. Gejala pada kulit. Pada sebagian orang dengan albino pigmentasi kulitnya tidak mengalami perubahan. Jadi pada penderita albino kulitnya mereka akan berwarna putih. Dan kedua, gejala pada rambut. Pada penderita albino rambut mereka akan berwarna pirang atau putih. Tapi seiring berjalannya waktu rambut mereka bisa bertambah gelap. Yang ketiga, ada gejala pada mata. Penurunan fungsi pada mata akibat kelainan pada perkembangan retina. Jadi mereka sensitif terhadap cahaya. Mungkin segitu aja dari penjelasan dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, kasih tepuk tangan dulu.
Terima kasih Kevin. Perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Lutfi Pramesti dari kelompok C, ingin bertanya. Biasanya kan albino itu pupil matanya juga berwarna putih. Nah, itu berpengaruh nggak sama penglihatannya? Terima kasih. Silakan jawab. Saya Jody dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Jawabannya berpengaruh. Kenapa? Karena albino itu kan penyakit kekurangan melanin. Nah, melanin itu juga berpengaruh pada fungsi penglihatan. Jadi kalau misalnya terkena albino, matanya itu jadi terganggu penglihatannya. Itu fungsinya juga mengalami penurunan pada mata atau retina yang menyebabkan mata jadi lebih sensitif pada cahaya, terus mengalami rabun dekat atau rabun jauh, mata menjadi juling dan mata menjadi silinder, dan yang paling parah itu mata bisa mengalami kebutaan. Terima kasih. Berarti semua penyakit mata lengkap ya? Iya. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, di belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok E ingin bertanya, apa yang terjadi jika penderita albino terkena sinar matahari? Terima kasih. Izin menjawab, tadi pertanyaannya apa yang terjadi jika seseorang penderita albino terkena cahaya matahari? Karena memiliki kadar pigmen melanin yang rendah, maka kulit pengidap albinisme menjadi lebih mudah terbakar karena terpapar sinar matahari. Terima kasih. Terbakar berarti ya? Iya. Kemerahan gitu ya? Iya. Ya, jadi terbakar sehingga kesakitan gitu? Iya bisa. Jadi menjauhi matahari, tidak bisa beraktivitas normal seperti kita semua. Ya, terima kasih yang sudah bertanya. Silahkan dikembalikan lagi, tepuk tangan sebelumnya. Silahkan ditutup kelompok yang ketiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang keempat. Siapa? Kelompok yang di sini. Silakan lanjut. Hati-hati, kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul hemofilia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Kasya Lutfunisa Khair. Lalu di sebelah saya ada Diza Ananda, lalu Najwa Lutfi Pramesti. Yang di sebelah sana ada Nisrina dan juga Tahira. Dan kebetulan ada satu lagi teman saya yang kebetulan tidak bisa hadir karena sakit, yaitu Ahmad Rafael. Setelah itu saya akan menjelaskan materi tentang hemofilia. Jadi apa itu hemofilia? Hemofilia adalah penyakit yang terjadi jika luka darahnya itu akan sulit membeku sendiri secara normal yang diakibatkan oleh faktor-faktor pembekuan darah oleh kelainan genetik. Jadi jenis penyakit ini tuh disebabkan oleh kelainan genetik yang terpaut gonosom atau kromosom seks, yang terutama kromosom seks X yang bersifat dominan pada laki-laki dan resesif pada perempuan.
Jadi untuk perempuan itu biasanya hanya membawa gen hemofilia itu sendiri atau biasa yang disebut wanita carrier. Sedangkan untuk laki-lakinya 70% keturunan dan 30%-nya itu adalah mutasi genetik spontan. Lalu selanjutnya bisa kalian lihat di sini yaitu persilangan pada hemofilia. Contohnya untuk laki-lakinya itu normal berkromosom XY. Lalu untuk ibunya pembawa gen hemofilia atau carrier berkromosom XXH. Jika disilangkan akan menghasilkan 4 anak berkromosom XX yaitu wanita normal sebesar 25%, lalu XY laki-laki normal sebesar 25%, lalu XHX yaitu wanita carrier atau pembawa gen hemofilia sebesar 25%, dan yang terakhir XHY yaitu laki-laki hemofilia sebesar 25%. Untuk selanjutnya, gejala dari hemofilia yang pertama ada mimisan, pendarahan pada luka yang sulit berhenti dan tidak jelas juga akibatnya, lalu ada nyeri dan pembekakan sendi dan juga memar-memar yang besar dan dalam. Untuk bagian yang diserang biasanya ada otot atau jaringan yang kuat, lalu sendi dan juga alat atau organ dalam. Sekarang itu penderita hemofilia di dunia juga sudah cukup banyak, tapi yang paling umum yang terjadi itu hemofilia jenis A, yaitu sekitar 143.000, lalu hemofilia B sebesar 28.000, untuk yang tidak teridentifikasi itu sebesar 6.000. Lalu akibat dari hemofilia itu sendiri, jika terjadi peradangan yang terus-menerus akan mengakibatkan shock hipovolemik. Apa itu shock hipovolemik? Jadi itu kegagalan fungsi organ yang terjadi akibat kehilangan darah secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah cara pengobatan dan pencegahan hemofilia. Untuk hemofilia ini sendiri, hindari perabotan yang berisiko menimbulkan luka, lalu hindari juga jangan sampai lantai itu licin, lalu jika ingin berpergian atau beraktivitas di luar ruangan, gunakanlah pengaman yang cukup agar tidak tertimbul luka-luka yang mengakibatkan gangguan ini. Lalu untuk pengobatannya sendiri, cara pengobatan yang terbaik itu dengan memberikan faktor pembekuan darah atau bisa juga biasanya tuh dilakukan dengan cara injeksi. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilteriulis dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa jarang ditemukan wanita penderita hemofilia? Terima kasih atas pertanyaannya, akan dijawab oleh rekan saya yang di sana. Kenapa kok jarang wanita hemofilia ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa jarang ditemukan wanita penderita hemofilia? Kan perempuan kromosomnya XX ya. Jadi ketika kromosom X-nya menghilang, wanita tuh masih memiliki satu kromosom yang tugasnya untuk pembekuan darah. Sedangkan pria kan kromosomnya XY, jadi ketika gen kromosom X-nya menghilang, terjadi proses pembekuan darah juga ikut menghilang, maka dari itu jarang ditemukan wanita hemofilia. Sudah. Ya kasih tepuk tangan. Sudah ya, jadi karena kromosomnya ada 2, ada X dan X. Kalau pria hanya 1. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya, ya. Nah, ini hemofilia itu adalah penyakit yang kira-kira disebabkan oleh kelainan pada organ atau jaringan apa ya? Kemudian bagaimana cara mengobatinya gitu? Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi tuh hemofilia ini yang diserang itu adalah trombositnya. Jadi trombosit ini tidak bisa menghasilkan enzim, yang lebih tepatnya itu enzim trombokinase. Untuk cara pengobatannya sendiri itu
Ada di sini cara terbaik pengobatan penyakit hemofilia adalah dengan mengganti faktor pembekuan darah itu. Jadi biasanya itu dilakukan dengan cara injeksi atau disuntikan gitu Pak. Iya, faktor pembekuan darah. Bisa itu tuh cara ngobatinnya agar darahnya tuh nggak banyak yang keluar. Iya. Iya. Tapi kedepannya apakah kalau terluka lagi tetap sakit atau sudah sembuh? Belum sembuh itu jadi cuman. Hanya sementara berarti iya ya? Pak. Ya, jadi hanya sementara ketika untuk menyelamatkan nyawanya gitu. Adapun pengobatan yang menyembuhkan total 100% itu tidak ada karena kelainannya bersifat genetik. Ya, kita kasih tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut kelompok terakhir. Siapa? Silakan maju. Ya, selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan saya Betrida Purwanti Kaban dengan materi diabetes mellitus. Di sini saya bersama teman saya Inyoman Arya Adinanda Putra, Amelia Monalisa, dan di sebelah sana ada Rusel Alia, dan kebetulan teman saya ada 3 orang yang sedang sakit, yaitu Dimas Cahyono, Muhammad Hirji, dan Alia Latifah. Di sini langsung saja ke materinya ya, diabetes mellitus. Ada yang tahu nggak penyakit diabetes mellitus itu apa? Oke, diabetes mellitus ini adalah penyakit kronis yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah. Nah, kadar gula darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Namun, pada penyakit diabetes, pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Perlu kita ketahui teman-teman, 1/4 dari pengidap penyakit diabetes mellitus ini diakibatkan oleh faktor genetik. Dan 3/4-nya kemana? 3/4-nya ini diakibatkan oleh faktor lingkungan, seperti makan makanan yang manis, minuman yang bersoda, dan lain sebagainya yang bisa bikin kadar gula darahnya itu makin tinggi. Nah, di sini ada tabel persilangannya, di mana D besar ketemu D besar akan menghasilkan normal, D besar D kecil akan menghasilkan normal carrier, D kecil ketemu D kecil akan menghasilkan diabetes. Karena penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang menyerang autosom, di mana penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif homozigot, yaitu D kecil gitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Inyoman. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang gejala-gejala apa saja yang bisa menyerang para penderita diabetes mellitus ini. Penderita diabetes mellitus ini umumnya sering banget buang air kecil. Kenapa? Karena glukosa dalam darahnya itu terlalu banyak kadarnya, sehingga tubuh berusaha mengeluarkan glukosa yang terlalu berlebih itu dan berusaha untuk menyeimbangkannya, sehingga diperlukan ekskresi glukosa, sehingga di dalam hati itu hati itu bekerja keras untuk mengurangi glukosa dalam tubuh, sehingga selalu dikeluarkan urin. Nah, makanya diabetes mellitus ini sering banget disebut juga namanya penyakit kencing manis, karena dari kencingnya itu banyak mengandung glukosa. Bukan berarti dicobain kencing. Oke, selanjutnya. Nah, dari sering buang air kecil ini bisa menyebabkan juga sering haus, karena tubuh itu kekurangan cairan yang menyebabkan dehidrasi. Nah, tubuh itu memproses sinyal dehidrasi itu dengan membuat tubuh itu merasa selalu haus. Lalu selanjutnya ada juga mudah kelaparan. Nah, mudah kelaparan ini disebabkan karena sel-sel di dalam tubuh itu kekurangan kandungan glukosa, karena glukosanya itu cuma terkandung dalam darah, jadi nggak dipecah sama insulin. Nah, mudah kelaparan ini juga menyebabkan berat badan yang turun. Bukannya berat badan yang nambah naik, malah berat badannya turun. Karena kenapa? Karena
sel-sel dalam tubuh itu kan nggak mendapat glukosa yang cukup, sehingga sel tubuh itu mengambil protein-protein yang ada di dalam otot, sehingga protein dalam otot itu berkurang untuk konsumsi glukosa di dalam sel tubuh. Lalu selanjutnya gejala-gejala yang cukup khusus yaitu luka sulit sembuh. Nah, penderita diabetes ini ada beberapa yang lukanya sulit sembuh. Ini disebabkan karena penyakit pembekuan darah. Pembekuan darah di dalam ini saluran darah, pembuluh darah. Nah, dengan membekunya pembuluh darah ini, pengiriman nutrisi ke titik-titik luka itu menjadi terhambat. Nah, dengan terhambatnya nutrisi, oksigen dan darah yang cukup, itu menyebabkan luka sulit sembuh. Lalu selanjutnya kesemutan atau mati rasa. Kesemutan atau mati rasa ini juga disebabkan karena darah yang sulit didistribusikan tadi. Karena kesemutan itu disebabkan karena kurangnya darah di titik-titik tubuh sehingga merasa seperti ditusuk-tusuk. Lalu pandangan yang kabur. Nah, pandangan yang kabur ini juga sama karena pasokan darah itu didistribusikannya kurang bagus ke arah mata. Lalu jika tidak diatasi atau ditangani dengan baik, maka gejala-gejala tadi itu bisa menjadi penyakit-penyakit yang cukup kronis, komplikasi. Pertama ada penyakit jantung atau kardiovaskular. Ini disebabkan karena darahnya itu mengandung terlalu banyak glukosa, sehingga jantung itu memompa darahnya juga cukup berat. Lalu stroke, habis itu penyakit ginjal atau nefropati. Ini disebabkan karena tadi sering buang air kecil sehingga ginjalnya terlalu berusaha keras untuk mengeluarkan kadar glukosa yang terlalu banyak di dalam tubuh, sehingga menjadi cepat rusak karena kepake terlalu sering. Lalu kebutaan, itu karena tadi pandangan yang kabur karena tidak diatasi, atau namanya itu retinopati. Nah, kebutaan ini biasanya diawali dengan darah di mata karena pecahnya pembuluh darah, itu karena pembekuan darah, jadi berujung kebutaan. Lalu kerusakan saraf di kaki dan masalah kesehatan otak, itu namanya neuropati. Itu disebabkan karena glukosa di dalam darah itu tidak sampai ke otak gitu. Lalu selanjutnya ada penanganan medisnya. Penanganan medisnya itu ada terapi insulin, yaitu dengan menyuntikkan kadar insulin yang dibutuhkan ke dalam tubuh dengan cara menginjeksikannya di bagian perut sini. Lalu selanjutnya wajib bagi para penderita diabetes. Lalu selanjutnya ada obat diabetes. Dan opsi terakhir ketika diabetes ini sudah cukup parah, yaitu operasi. Nah, saya juga punya info unik tentang diabetes ini, yaitu menurut International Diabetes Federation, Indonesia itu menempati peringkat kelima negara penderita diabetes terbesar di dunia, yaitu dengan jumlah 19,5 juta penderita. Itu di tahun 2021. Lalu selanjutnya ada senam diabetes. Nah, senam diabetes ini untuk melancarkan peredaran darah, sehingga darahnya tidak mudah membeku. Lalu selanjutnya kematian akibat diabetes di Indonesia ini mencapai kurang lebih 236.000 orang pada tahun 2021, cukup banyak. Lalu selanjutnya Hari Diabetes dirayakan setiap tanggal 14 November. Beberapa hari lalu ada perayaan Hari Diabetes. Maksudnya perayaan Hari Diabetes ini bukan orang-orang diabetes itu dirayakan penyakitnya gitu loh. Tapi untuk mengingatkan kepada orang-orang yang belum terkena atau sudah terkena itu untuk semakin peduli gitu kepada penderita diabetes dan juga semakin waspada terhadap penyakit-penyakitnya dan juga faktor-faktor penyebabnya. Lalu yang terakhir, diabetes mellitus itu terbagi atas 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe untuk ibu hamil. Sekian presentasi dari saya dan Betrida. Apakah ada yang ingin bertanya? Diza?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, 4 jenis diabetes. Boleh dijelaskan nggak 4 jenisnya? Tipe-tipenya Iya, ya? tipe-tipenya. Baik, akan saya serahkan kepada Rusel. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, diabetes ini kan ada 4 tipe. Yang pertama adalah tipe 1. Itu terjadi ketika autoimun kronis yang disebabkan oleh kurang atau tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Yang tipe kedua ini dikarenakan menyerang siapa saja kalangan usia yang disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, tipe ketiga ini disebabkan oleh kurangnya suplai glukosa ke dalam otak, dan tipe keempat ini bisa terjadi karena ibu hamil, bisa terjadi selama kehamilan walaupun tidak ada riwayat diabetes. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ada lagi yang bertanya? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Ahmad dari kelompok 1. Ingin bertanya, kenapa kalau makan yang manis-manis dapat menyebabkan diabetes mellitus? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Raya. Pertanyaannya, kenapa makanan-makanan yang manis itu bisa menyebabkan diabetes? Sebenarnya makanan-makanan yang manis itu selagi dikonsumsi dengan wajar dan dalam batas yang wajar juga, itu nggak bakal menyebabkan diabetes, malah bagus. Kandungan glukosanya bisa membantu sel-sel tubuh untuk lebih baik, cadangan makanan. Tapi yang parah itu ketika konsumsi glukosa yang secara berlebih, itu bakal menyebabkan kandungan glukosa di dalam darah itu naik dan menyebabkan tubuh-tubuh itu mengolah glukosanya itu jadi sulit, dan juga insulinnya juga bakal rusak karena terlalu sering dikeluarkan, terlalu sering diproduksi gitu loh. Jadi makanya untuk kita semua hindari kelebihan glukosa, minum-minuman bersoda itu berlebihan itu kita hindarkan gitu. Jadi bisa karena mengkonsumsi makanan dan minuman dengan kadar gula tinggi ya. Iya. Alias terlalu Berlebihan. manis, gitu ya, terlalu manis ya. Kalau wajahnya presentasi terlalu manis, nggak masalah ya. Uban. Tidak akan membuat diabetes kan? Nah ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan ditutup. Ya, terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan tadi memberi manfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Sudah kita lalui presentasi demi presentasi ya. Nah, sekarang kita periksa nih. Kita periksa untuk masing-masing karya. Silahkan diangkat karyanya. Karyanya silahkan diangkat. Ya, karyanya silahkan diangkat, dibuka ya, masing-masing dibuka. Nah, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita akan melakukan penilaian. Dari karya-karya tersebut kalian bisa nilai. 1, dari kelengkapan yang disajikan, materinya. 2, dari keterbacaannya. Coba kita lihat keterbacaannya, apakah mudah dibaca, mudah dilihat. Ya. 3, dari kreativitas. Ya, dari kreativitas. Dan 4, dari kelengkapan gambar serta ilustrasi yang bisa mendukung dalam menjelaskan materi tersebut. Dari kesemuanya kita bisa menentukan kira-kira mana sih infografis yang terbaik. Sebelum kita menentukan, maka kita akan laksanakan survei ya. Untuk kelompok 1 ya, silahkan. Kelompok 1 diam, kelompok yang lain menilai. Per orang ya, bukan per kelompok penilaiannya. Silahkan
angkat tangan. Ya, dari masing-masing siswa perwakilan penilaian untuk kelompok 1. Ya, kalau misalkan nilainya 10 silakan angkat 10. Ya, kalau misalkan nilainya 8 angkat 8. Ya. Kalau misalkan nilainya 5 angkat 5 ya. Silakan. Ya, untuk kelompok 1 dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 acungkan penilaiannya. Ya, acungkan tangannya. Angkat. Yang ini tidak perlu. Ya. 8 tambah 8. 8 32. Oke, 32. Kelompok ujung berapa totalnya? Ya. Berapa? Ayo silakan dihitung skor masing-masing. Berapa? 41. Ya, kelompok yang ini berapa totalnya? Kelompok 4 berapa totalnya? Belajar matematika ya, karena sudah kelas 12. Bentar lagi ikut tes perguruan tinggi. Jangan sampai menghitung jari masih kesulitan. Berapa? 45. Wah, besar sekali. Kelompok ini 48 ya. Kasih tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok yang kedua. Ya, acungkan nah tangannya. Ya. Kemudian hitung masing-masing kelompok berapa? Ya. Tunjukkan jarinya, kemudian dihitung. Ya. Hitung. Berapa? Ya, kelompok sana udah dihitung? Berapa? 40. Kelompok ini? 40. Kelompok ini? 40. Kelompok ini? 45. Ya. Kasih tepuk tangan. Silakan angkat karya kelompok 3. Ya. Beri penilaian. Ya, dari desainnya, dari kelengkapan tadi sajiannya, dari keterbacaannya, mudah dibaca dan lain sebagainya. Ya, silakan hitung. Ya. Ya, kelompok sini. Masih lama ngitungnya. Kelompok ini? Nih yang ini. Nyoman 29. Kelompok ini 43. Kelompok ini 42. Ya, kelompok ini 41. Ya. Silakan. Kelompok berikutnya. Ya. Kasih penilaian. Ya. Udah, tidak boleh dipengaruhi seperti itu. Terima beres ya. Ya, kelompok 3 42. Kelompok ini belum. Berapa? 38. Kelompok ini berapa? 50. Wis. Kelompok ini? Ya, ini yang paling lama ngitungnya nih. Ketahuan. Padahal itu cuma jari. Berapa? Berapa? 42. Ya, kelompok terakhir. Kita nilai. Ya, silakan. Ya. Udah dapat? 38 tuh ben cepet. Ya, ini kelompok 2. 29. Berapa? 40. 40. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua.
Yel-yel dulu biar semangat. SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Nanti akan Bapak total, kelompok yang dengan nilai paling besar dapat voucher jajan di koperasi. Sekarang silahkan ketua kelompoknya untuk bersiap. Ya, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Tadi kita sudah belajar berbagai macam materi ya. Berbagai macam persilangan. Nah, sekarang kita akan melaksanakan post test ya, post test ya. Silakan ketua kelompok maju. Bagikan. Ya. Silahkan kerjakan. Tulis nama, kelas. Kerjakan dengan kemampuan masing-masing ya. Tidak boleh lirak-lirik. Kerjakan sesuai dengan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Waktunya 3 menit. Ya, silakan. 30 detik lagi. Lima, 4, 3, 2, 1, silahkan dikumpulkan. Ya, silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan ketua kelompoknya. Dalam hitungan kelima sudah terkumpul di depan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, tadi berbagai macam karakter pada manusia dimuat pada kromosom. Yang mana kromosomnya ada 2 jenis, apa saja? Autosom sama gonosom. Autosom jumlahnya berapa? 22. Gonosom 1 pasang. Pada laki-laki X, Y. Pada perempuan XX. Nah, kemudian kelainan ada yang menempel pada autosom. Yang tadi dipresentasikan contohnya yang mana? Yang menempel pada autosom? Katarak. Terus diabetes mellitus sama albino. Yang melekat pada autosom dan bersifat dominan, katarak. Yang melekat pada autosom dan bersifat resesif, diabetes mellitus dan albino ya. Kemudian yang melekat pada gonosom yang tadi dipresentasikan, buta warna dengan hemofili ya. Pada gonosom apa? Pada gonosom X ya. Nah, demikian pembelajaran kita. Harapannya adalah
dengan sudah kita pelajari beragam kelainan genetik, kita menjadi individu yang penuh rasa syukur, ya. Artinya kalau tadi ada kelainan yang sifatnya resesif, ternyata kita tidak, kita sehat, berarti kita sifatnya dominan. Ada tadi kelainan yang sifatnya dominan, ternyata kita baik-baik saja, kita sehat-sehat saja, berarti di kita gennya sifatnya resesif, ya. Sedemikian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengatur kesempurnaan pada makhluknya sehingga menjadikan kita untuk bisa lebih bersyukur bahwa gen yang sedemikian acak dalam tubuh kita adalah gen yang terbaik, sehingga pada saat ini kita siang hari ada di sini ternyata tidak ada yang terkena genetik menurun untuk saat ini, ya. Tidak tahu nanti untuk 10-20 tahun ke depan. Dan pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan, serta juga ketika kita bertemu dengan rekan-rekan kita yang mengalami kelainan genetik, entah itu yang hemofili, entah itu yang albino, ya, atau yang terkena katarak, diabetes, kemudian apalagi tadi polidaktili, buta warna. Nah, yang kita lakukan adalah penting bagi kita untuk membantu mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, ya. Jadi bukannya menghina, bukannya mencaci maki, bukannya membuli, tapi bantu. Kalau misalkan mereka punya kelemahan, mereka punya kekurangan, kita bantu supaya mereka bisa menjalani kehidupan dengan lebih sempurna, dengan lebih baik sebagaimana yang kita rasakan, ya. Jangan lupa untuk pekan berikutnya kita ada penugasan, ya, yaitu kalian silahkan mengidentifikasi karakter yang tadi sudah diidentifikasi. Nah, kita ambil 2 dari karakter tadi, yaitu bentuk rambut dengan golongan darah. Dicek, identifikasi bentuk rambut pada diri kita, pada orang tua kita, pada adik kakak kita seperti apa. Kemudian dibikin bagan, ya, dibikin bagan keluarga. Kemudian juga dianalisis bagaimana golongan darah pada kita, pada orang tua kita, pada adik-adik kita buat bagan. Nah, nanti kita bikin kemungkinan bagaimana kalau si A kita jodohkan dengan si B, si C kita jodohkan dengan si D. Nah, bagaimana kemungkinan genotip dan fenotip yang muncul pada anak-anaknya, ya. Nah, sebelum kita tutup, kita melaksanakan refleksi. Silakan ketua kelompok kembali maju ke depan untuk mengambil lembar refleksi. Ya. Ya, silahkan kalian kerjakan, ya. Kasih checklist pada refleksi yang sifatnya opsional, dan kemudian tuliskan, ya, di belakang pada refleksi berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana kesan pembelajaran kalian pada hari ini. Silahkan cantumkan kesulitan-kesulitan yang kamu temui, hal-hal yang belum kamu pahami, dan bagaimana cara kita mengatasi kesulitan tersebut. Ya. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran pada hari ini tulis, dan juga masukan serta saran dan hal-hal yang menurut kamu pelajari serta bermanfaat bagi kehidupan kamu sehari-hari. Ya, silahkan tulis di sana dan juga cantumkan, ya, nama kalian dan kelas. Waktunya 2 menit, ya. Cukup jawabannya saja. Kalau tidak muat bisa di halaman yang belakang.
Jawabannya saja ya. Jawabannya saja. Jangan lupa LKPD-nya nanti akan kita kumpulkan ya setelah penugasannya tuntas. Jangan lupa nanti hasil karyanya akan kita pajang di perpustakaan. Siapa tahu bisa bermanfaat ya bagi adik kelas kalian dan juga sebagai bank informasi hasil belajar di sekolah yang telah kita laksanakan. Jawabannya saja. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan ke ketua kelompok masing-masing. Ya, bisa dikumpulkan. Alhamdulillahirabbil alamin, tuntas sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, marilah kita tutup dengan doa ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menambah khasanah ilmu pengetahuan yang kita pahami, menambah keilmuan yang penuh dengan keberkahan, dan juga kelak bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu menuntaskan kegiatan pada siang hari ini. Ya, ucapan salam terima kasih kami juga berikan kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Andes Endang Hardi MPD yang telah berkenan hadir dalam menyaksikan pembelajaran, juga pada segenap rekan-rekan guru ya yang sudah membantu proses pelaksanaan pembelajaran, dan juga siswa-siswi yang sudah belajar dengan penuh semangat di SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dikumpulkan.